Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, para ulama masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, para pejabat pemerintah yang hadir, pengurus NU cabang MWC Ranting, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor, Ibnu PPNU, a'azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikaramih. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, alhamdulillah, baru pertama kali ini saya bisa sampai ke desa ini dalam rangka memenuhi undangan walimatul urs. Mari kita doakan semoga pernikahan berdua ini ala barakatillah, semoga panjang jodoh, banyak rezeki, rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan, dzurriyyah shalihah. Nikah itu ibadah, Bu. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah berarti harus niat yang baik, harus memenuhi syarat dan rukunnya. Karena ibadah bukan hanya senang-senang, tapi nikah itu adalah ibadah. Semua para rasul, para nabi nikah kecuali Nabi Isa alaihissalam. Semua para ulama, para kiai nikah. Paham betul? Semua nikah. Karena nikah itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Nabi Musa, zaman syariat Nabi Musa, wong lanang siji silahkan nikah dengan perempuan berapa saja, gak ada batasnya, asal boyoknya kuat. Kenapa? Jangan dulu kaget. Kenapa? Karena kita semua tahu kan, dongengnya tahu kan, laki-laki yang sepantar Nabi Musa dibunuhin oleh Fir'aun, gitu kan. Fir'aun memerintahkan tentaranya agar membunuh bayi laki-laki yang lahir di minggu ini atau bulan ini dari Bani Israel, karena dialah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Maka semua bayi-bayi laki-laki yang lahir di minggu itu, bulan itu, bunuh semuanya. Nabi Musanya selamat. Banyak yang dimaksud yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun ya Musa. Jadi sepantar Nabi Musa betul wonten, nggak ada laki-laki sepantar Nabi Musa. Juga ketika Bani Israel hijrah dari Mesir ke Sinai berjumlah 700.000 orang, itu 90% perempuan. 90% perempuan, hanya 10% laki-laki. Oleh karena itu krisis laki-laki, maka laki-laki satu boleh nikah berapa saja sekarep-karepmu. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman istrinya ratusan, Nabi Daud istrinya ratusan, Nabi Sulaiman istrinya ratusan. Saat ini para kiai gak usah niru ratusan, 4 cukup 4 lah, jangan. Setuju mboten? Setuju mboten? Mboten? Ya Allah. Barang hal nggak setuju, barang hal nggak setuju.
Walhasil zaman syariat Nabi Musa, karena krisis laki-laki, maka laki-laki satu boleh nikah dengan berapa saja asalkan sanggup. Ayat nikah yang biasa dibaca oleh qari, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nikah itu salah satu ayat wujudnya Allah. Tanda bukti wujudnya Allah adalah nikah, merupakan salah satu tanda wujudnya Allah. Kenapa nikah menjadi ayat min ayatillah? Karena hanya Allah lah yang tidak butuh pasangan. Hanya Allah yang adzatul mutlaqah al-mujarradah anis bil idhafah. Hanya Allah yang the absolute one existence without relation. Hanya Gusti Allah yang maha tunggal, gak butuh pasangan. Selain Allah butuh pasangan. Maka ketika ada nikah, ini memperkuat, memperjelas hanya Allah lah yang tidak butuh pasangan. Di sini hikmahnya nikah, kita memperkuat ayat bin ayatillah. An khalaqalakum min azwajikum azwaja min anfusikum azwaja. Nikah itu disebut dalam Al-Qur'an khalaqa. Podo karo khalaqas samawati wal ard. Podo karo khalaqal insan. Apa artinya? Allah menciptakan. Create, bahasa Inggrisnya create. Ciptaan Allah. Monopoli Allah. Takdirnya Gusti. Siapapun gak bisa menghalangi kalau sudah jodoh. Siapapun gak bisa menjodohkan kalau belum jodoh. Jadi khalqillah, kait Allah, ciptanya Gusti Allah. Nah, lafal khalaqo ini kalau kata orang ngaji namanya fi'il madhi, kata kerja. Masdarnya, kosakatanya dua, khalqun dan khuluqun. Khalqun artinya ciptaan Allah yang bersifat fisik, materi, jasmani. Maka pertemuan fisik, pertemuan badan, ngoten nggih. Tapi tidak hanya khalaq, tapi juga khuluq, pertemuan akhlak. Khuluq, bahkan yang paling langgeng adalah pertemuan akhlak yang paling langgeng. Pertemuan fisik badan dikomentari silakan. Waduh, pengantin perempuannya cantik, pengantin prianya ganteng, silakan. Tapi pujian itu paling lawas rong tahun paling lawas. Pengantin perempuannya cantik, yang laki-laki ganteng, berapa tahun paling lama? 2 tahun. Seterusnya yang dipuji akhlaknya, istrinya setia, suaminya bertanggung jawab, istrinya ideal, suaminya teladan. Ngoten mboten? Masalah cantik udah kelewat, wis, udah kelewat. Komentar cantik, ganteng wis kelewat, wis. Tinggal akhlak. Oleh karena itu, yang paling penting adalah perjeruan khuluq. An khalaqa, Allah menciptakan jodoh. Yang penting khalaqa khuluqan. Di samping khalaq, yang ganteng ya penting, cantik ya penting, tapi paling penting adalah akhlak. Suaminya bertanggung jawab, istrinya ideal, taat pada suami, insya Allah keturunannya soleh dan solehah, insya Allah. Kalau suaminya bertanggung jawab, gak macem-macem, istrinya pun ideal, setia, taat melayani suami, insya Allah turunannya soleh dan solehah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, Allah menjadikan antara suami istri mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu kasih sayang yang timbal balik. Suaminya setia, istri setia. Istri setia, suaminya
semakin cinta, saling menguntungkan, saling menyenangkan. Maka pengantin tua ini haruslah berusaha menyenangkan istri. Bila perlu jamu kuat laki apa gingseng apa, semua menyenangkan istri. Paham betul? Kalau yang pengantin baru gak usah, masih belum. Madu Arab kok kalah jengking dinum lah, supaya kuat menyenangkan istri, supaya lahir mawaddah, muncul mawaddah, rasa kangen, rasa mesra, rasa cinta. Tapi mawaddah niki timbal balik sampai umur piro? 55. Saya sudah 71, Bu. Saya sudah 71 umur saya. Kula wis 71 umur kula. Mawaddah ini paling umur sampai saya 55 lah. Mawaddah itu. Seterusnya setelah mawaddah seperti saya ini tinggal rahmah. Misalnya orang gituan-gituan sudah gak ada, gitu-gituan udah. Tinggal sayang. Istri tidak ada, tak golei. Kulung berturut-turut istri tanya kemana bapak. Tapi kalau ketemu nggak ngapa-ngapain, biasa-biasa saja. Kalau nggak ada kangen, kelingan, eling, kalau ketemu ya nggak ngapa-ngapain, nggak ada action apa-apa. Itu namanya tinggal rahmah. Mawaddah itu salah satu nama Allah, Asmaul Husna Al-Wadud. Apa artinya? Allah menyayangi, mencintai makhluknya yang baik, yang soleh. Manusia yang soleh, Allah memberikan mawaddah kepadanya. Manusia yang tidak soleh, Allah tidak mawaddah kepadanya. Tapi kalau rahmah dari kata rahim, nama Allah Ar-Rahim, Allah menyayangi makhluknya yang baik maupun yang tidak baik, yang jahat, yang soleh maupun yang jahat. Iblis pun diberi rahmat oleh Allah. Satu detik saja rahmat Allah putus, berhenti, berantakan dunia ini. Tabrakan planet-planet itu, bintang-bintang tabrakan, siang jadi malam, malam jadi siang, gak karu-karuan lah kira-kira. Satu detik saja rahmat Allah berhenti, alam semesta ini akan hancur berantakan. Oleh karena itu rahmatnya Allah itu umum kepada siapa saja makhluknya, baik itu makhluk yang baik maupun yang tidak baik, semua mendapat rahmatnya Allah. Beda dengan mawaddah. Kulo nate ditinggal istri kulo 24 dino. Istri saya diajak oleh Ibu Khofifah, ketua umum muslimat Sumer nggih, diajak ke Eropa. Ibu Khofifahnya cuma 5 hari pulang, tapi rombongan yang lain sampai 24 hari. Masya Allah. Minggu pertama WA sedino sepisan, lagi opo piye habare. Minggu kedua sedino pindo WA. Minggu ketiga saben jam kulo WA, kangen banget, pol kangennya. Boso wis teko ketemu, yang nggak ngapa-ngapain tuh, nggak ngapa-ngapain. Itu namanya rahmah. Kangen, tapi kita ketemu hanya kasih sayang yang ada, bukan itu tujuannya, bukan. Itu namanya rahmah. Mudah-mudahan diberi mawaddah wa rahmah minad dunya ilal akhirah. Apalagi pernikahannya ini dibacakan sholawat, dibacakan apa lagi? Manaqib Syabdul Qadir Al-Jilani, dibaca apa lagi? Surat Yasin, Maulid Nabi, insyaallah ala barakatillah, insyaallah. Dan saya bangga di ahli sunnah wal jamaah masih semangat. Maulid Nabi dibaca tiap malam Jumat, ngoten nggih, dibaca nggih. Itu pertahanan budaya kita, pertahanan thaqafah dan hadarah kita. Ciri khas wong Nahdlatul Ulama, orang NU, adalah membaca Maulid Nabi setiap malam Jumat, dan setiap ada hajat, akikah, omah anyar, naik pangkat, dapat jabatan, lulus ujian, pernikahan, monggo baca Maulid.
insya Allah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid kan bid'ah, ada yang ngomong gitu. Maulid itu bid'ah, karena zaman yang namanya bid'ah itu zaman Nabi tidak ada. Kata siapa? Zaman Nabi nggak ada maulidan itu. Kata siapa? Ente kok bodoh banget sih. Maulid Nabi, memuji-muji Nabi Muhammad itu sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Para sahabat berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Para sahabat, Sofiyah binti Abdul Muttalib, Hasan bin Thabit, Sayyidina Ali, semua berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Di antara yang paling terkenal ada kejadian namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ka'ab ini mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki Muhammad, minum arak, mabok. Nanti kalau ngomong lantur, wahyu maksudnya, ngomongnya ngelantur karena mabok itu. Muhammad majnun, Muhammad tukang sihir. Akhirnya para sahabat minta izin pada Rasulullah, saya akan mencari Ka'ab bin Zuhair dan kalau ketemu akan saya bunuh. Rasulullah mengizinkan, ya silahkan. Biasanya beliau sabar, biasanya sabar, jangan marah. Kali ini enggak, ya silahkan, kamu cari sana. Sebelum ketemu, Ka'ab bin Zuhair mendengar bahwa dia lagi jadi DPO, pencarian orang. Akhirnya dia ketakutan datang ke Madinah subuh-subuh, pas Kanjeng Nabi baru saja selesai ngimami sholat subuh, menghadap Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar kamu, sahabat-sahabatmu lagi mencarinya, dan kalau ketemu mau dibunuh. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, dimaafkan ke Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya ke Muhammad, diterima enggak? Saya terima, saya akui sahabat saya. Akhirnya tutup mukanya, dibuka dengan mengatakan, anak Ka'ab bin Zuhair, sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair yang mencaci maki ente dulu. Silakan, if'al ma syi'ta bi, apa yang akan ente lakukan silakan. Saya sudah taubat dan menyesal atas perbuatan saya dan masuk Islam. Kanjeng Nabi memaafkan, mendoakan, dia masuk Islam, kemudian memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi, muhannadun min suyufillahi maslulu, fi usbatin min Quraisyin qala qailuha, bi batni Makkah lamma aslamu zulu, zalu fama zala ankashun wala kushufu, indal liqai wala milun ma'azilu, syamul aranini abtalun labusuhumu, min nasi Dawuda fil haja sarabilu. Walhasil orang ini memuji-muji Nabi Muhammad. Innar rasulullah sayfun istadha'u bihi, Rasulullah Nabi Muhammad bagaikan pedang yang tajam yang bisa memisahkan antara hak dan batil. Orang besar, orang sukses, orang mulia, orang agung datang dari suku Mekah, dari kota Mekah, suku Quraisy datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani. Sahabat-sahabatnya gagah berani tapi berhati ikhlas, berhati mulia. Akhirnya Kanjeng Nabi dipuji-puji itu mboten larang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, musyrik, sesat. Enggak. Malah Kanjeng Nabi memberi hadiah. Kanjeng Nabi selimutan karena musim dingin, selimutan lurik-lurik. Yang pasar ada negara 150.000 lah, ada di Cina dulu. Spray lurik-lurik dulu. Dihadiahkan, nih saya terima kasih dipuji, ini saya kasih selimut kenang-kenangan dari saya. Ucapan terima kasih, saya mendengar pujian.
Lah selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Bahasa Arabnya selimut polos. Kalau selimutnya bergaris-garis bahasa Arabnya burdah. Sopo sing ora percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul. Ada museum namanya Museum Topkapi. Masih wonten, masih ada sampai sekarang burdahnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Percaya mboten? Nah, percaya nang Turki karo aku. Kita tunggu dewe tapi masih ada burdahnya Kanjeng Nabi di Turki di Istanbul. Kula pun beri koping sekawan pun. Sudah 4 kali saya ke sana. Masih wonten. Ya burdah lurik-lurik itu burdah Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah mendengarkan puji-pujian. Jadi memuji Nabi Muhammad itu bukan bid'ah, goblok, tapi sunnah. Apa? Sunnah itu ada 3. Sunnah ada berapa? 1, ngendikane Kanjeng Nabi, namanya sunnah qauliyah. Apa? Ngendikane Kanjeng Nabi. Ada lagi kelakuannya Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi namanya sunnah fi'liyah. Apa? Ada lagi sing ngomong bukan Rasulullah, yang ngelakoni bukan Rasulullah tapi dibenarkan oleh Rasulullah, dibenarkan menjadi sunnah, namanya sunnah takririyah. Jadi yang buatan ngaji tentang pesantren buatan paham ngeten iki. Buatan paham. Jadi memuji Nabi Muhammad itu sunnah. Ayo sunnah apa? Sunnah apa? Takririyah. Sing lakoni orang lain, bukan Kanjeng Nabi, tapi oleh Nabi Muhammad dibenarkan menjadi apa namanya? Sunnah takririyah. Contoh lagi, sahabat Bilal berwudu sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi malah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Yo bener sholat ba'diyah wudu. Yo bener Bilal. Maka setelah kita wudu sampai sekarang disunahkan sholat 2 rakaat sholat ba'diyah wudu. Sing ngelakoni pertama Bilal, dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Pun sejak itu setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Qasidatul, ada seorang ulama dari kota Iskandariyah, Mesir, namanya Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, sakit stroke sebulan, gak iso tangi sebulan, ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi Rasulullah? Panjenengan sering jumpa Rasulullah ngimpi? Mboten nate nek jumpa gendruwo, jumpa pocong. Lajeng Al-Busiri matur, ya Rasulullah, saya sakit stroke sudah 1 bulan gak bisa bangun, tapi saya punya keinginan menggubah syair, ngarang syair yang isinya memuji-muji engkau. Saya minta izin. Ya silahkan bikin. Seminggu ketemu mana, ngimpi ketemu lagi, sudah selesai Rasulullah. Coba dengar, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca selesai, syairnya itu, karangannya itu dibaca selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum, wa radiya'anhu, senang mendengar pujian, wa masahaja sadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya bisa jalan, sembuh dari penyakit. Nah, itu namanya qasidatul burdah. Apal mboten? Tengbar janji wonten niku.
amin tadakuri jiranin bidi salami mazat dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq ya himi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arita li dzikri bani wal adan, seterusnya lah. Maknanya gimana artinya? Amin tadzakkuri jirun bidhi salami, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa kamu nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau kau teringat gelap gulita di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur sampai kurus kering, nangis terus? Kenapa? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok, lagi gendeng. Oh, lagi gendeng lagi apa? Lagi tergila-gila lah, lagi rindu pasti. Kamu pasti lagi mabuk cinta ini, lagi kangen seseorang ini. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi kangen seseorang, saya lagi rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi, akan maklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis terus bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Siapa? Ayo, perempuan mana yang sedang kamu rindukan? Jawabnya, yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi keukangannya adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi atu likulli awlim minal ahwali muktahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni sampai aku nangis terus adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan rindu motor karo Kanjeng Nabi. Syekh Abu Al-Busiri sanoro dayan mangan, boten doyan dahar, boten enak tidur saking rindu Kanjeng Sayyidud dunya wal akhirah, Sayyidul al-mulki wal malakut, Sayyidul kaunain wal thaqalain, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul masyriq wal maghrib. Nabi Muhammad adalah Sayyid dunia akhirat, orang paling agung, paling mulia di dunia dan di akhirat. Orang paling agung, paling mulia dari jin dan manusia. Orang paling agung, paling mulia dari alamil mulki wa alamil malakut, dari timur dan barat. Nabi Muhammad orang paling mulia. Paham betul? Dialah yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan, problem, rintangan, kesusahan. Hanya Nabi Muhammad yang kuharapkan pertolongan dan syafaat. Ayo nih sampai loro sama sakit,
berobat ke sana kemari belum sembuh, satu saja, mohon syafaat Rasulullah SAW. Ya, panjenengan sudah usaha bolak-balik jungkir balik, rugi terus, bangkrut terus usahanya, ayo minta syafaat pada Rasulullah SAW. Baca burdah. Pertanyaannya apa? Kelem banjir kemarin ya? Kelem banjir. Tanamnya padi apa jagung? Padi. Ayo minta syafaat Rasulullah SAW. Cukup banjir sekali saja, jangan terulang lagi. Monggo minta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Dialah Nabi kita yang bernama Sayyiduna Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Ilyas bin Mudrikah bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan mboten jelas. Turunan sapa mbuh ya? Mbuh turunan sapa ya? Leluhur Kanjeng Nabi jelas. Leluhur panjenengan mboten mbuh turunan sapa panjenengan iki? Mbuh ora jelas iki. Hafizul ilahu karamatan Muhammadin abahul amjada saunan lismi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menjaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, tidak satupun yang pernah berbuat zina. Nggak ada yang berbuat zina yang saya sebut namanya tadi. Dari Nabi Adam bin Adamin wala bisa bapaknya wa ummihi dan ibunya. Tidak ada yang berbuat zina. Tarakus sifah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian mengalir pindah datang putranya terus sampai kepada Syekh Abdul Muttalib. Syekh Abdul Muttalib mukanya padang terang, pindah datang putranya Syekh Abdullah semakin terang, pindah datang rahimnya Siti Aminah, itulah Nur Muhammad. Maka luhur Nabi Muhammad yang membawa Nur Muhammad dijaga dari perbuatan keji, perbuatan zina, karena membawa amanah Nur Muhammad. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah athirillahumma qabrul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, membaca maulid Nabi, insyaallah kita mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing yakin mawon, yang yakin saja nggih. Silakan orang lain mencaci maki, silakan Wahabi, Salafi, HTI mencaci maki maulid Nabi. Kita orang NU tetap bertahan, mempertahankan budaya, thaqafah, hadarah kita,
membaca maulid Nabi setiap malam Jumat atau setiap ada munasabah apa saja. Nah, masalah tawassul, Kanjeng Nabi orang bisa nulung, pada manusia kau nulungi, yang bisa nulungi cuma Allah. Ada orang ngomong gitu, jangan minta tolong pada Kanjeng Nabi. Nabi itu manusia, nggak bisa nolong, yang bisa nolong cuma Allah. Kata siapa? Kata siapa? Nih Qur'annya wonten, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing dosane akeh kaya kula, contohnya kula lah, orang yang dosanya banyak seperti saya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad juga ikut memintakan istighfar untuk saya, lawajadullah tawwabar rahimah. Allah pasti memaafkan dosanya, ngapura dosanya. Jadi kula kada dosane toko nang Madinah istighfar datang Gusti Allah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku nafsi naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kanjeng Nabi melok dukung melok ACC melok dukung istighfar kula, Allah pasti ngapura dosanya kula. Lawajadullah tawwabar rahim. Lamnya ini lam taukid namanya, lam pasti. Lawajadullah pasti Allah memaafkan dosanya orang tersebut kalau Kanjeng Nabi mendukung. Berarti Kanjeng Nabi itu sahibus syafa'ah. Ada lagi di sejarah, kalau fakta sejarah nggak bisa dibantah. Kalau fakta sejarah nggak bisa dibantah. Kalau dalil karena dibantah, kalau dalil mana? Perang dalil. Kalau sejarah nggak bisa, fakta. Ada namanya suku Mudor, ya kecamatan Mudor lah gampangannya. Semua suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad juga waras, Muhammad gendeng. Akhirnya Kanjeng Nabi ngelaknati. Allah waj'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan kau timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Itu apa? Paceklik 7 tahun kan zaman Nabi Yusuf. Betul, suku Mudor paceklik 7 tahun, nggak ada air, nggak ada gandum, nggak ada makan kecuali rumput yang dimakan itu. 7 tahun terpaksa datang ke Madinah. Ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki ke sini, ada apa ini? Mau ngebom apa? Biasa mencaci maki datang ke sini. Mau apa ini? Ada apa ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Kami datang kepada Muhammad agar kamu merahmati kami karena kami sedang krisis pangan, krisis air. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan minta pada saya musyrik, minta pada Allah. Enggak tuh, enggak. Kanjeng mendengarkan, dia ngomong pakai syair. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hiftatan jalla amruha lisam'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum Muhammad. Kan dia butuh larang. Dengarkan, dia mendengarkan. Ataina kawal adra tudmi lisatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena gak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena gak keluar air susunya. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan. Kami meninggalkan pemuda-pemuda yang gagah sekarang sudah menjadi lemah lunglai karena tidak ada makanan. Wala yu'kul nasu indana wal hamdul amil fi al-izil fasli.
Tidak bisa kami makan kecuali rumput yang pahit. Oleh karena itu Muhammad minta tolong, doakan kami mendapatkan hujan supaya gandum bisa tumbuh lagi. Kanjeng Nabi lagi berdoa, bukan larang tawasul, malah berdoa, Allahumma asqihim ghaitsan mughitsa wanzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat dan barokah, jangan hujan bawa malapetaka banjir. Ketika di sana hujan, di sini masih ada di Madinah, rombongan masih di Madinah, di Mudar sana sudah hujan. Ya Allah, ini sejarah Pak, gak bisa dibantah. Sejarah itu gak bisa dibantah. Kalau dari ayat bisa dilawan dengan ayat lagi, hadis dilawan hadis lagi. Kalau sejarah mana bisa dibantah, kejadian betul itu. Jadi ada suku Mudar yang krisis air, krisis pangan, minta tawasul kepada Muhammad agar mohon pada Allah diberi rezeki, diberi gandum, diberi pangan, diberi air. Seketika hujan lebat. Percaya mboten? Percaya mboten? Yang percaya pasti mendapat syafaat Rasulullah SAW. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah SAW. Terserah panjenengan, terserah sampean kabeh. Percaya silakan, gak percaya silakan. Percaya pasti mendapat syafaat Rasulullah, tidak percaya pasti tidak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sayyidina Ibnu Abbas mawon ngendikan ngeten. Qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Saya membaca surat Wadduha. Saya membaca surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha ada ayat bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu njaluk apa wae sampai kamu senang akan saya kasih. Kata Allah, Muhammad, kamu minta apa saja sampai kamu tardo, senang, saya kasih. Kanjeng Nabi sujud nanti di mahsyar, sujud jaluk semua umat Islam jangan sampai ada disiksa dan diperlakukan masukkan ke neraka. Ya Allah, terutama sing ahli baca maulid Nabi, langsung Gusti Allah ngijabai hasya Rasulullah tardo. Tidak mungkin Rasulullah ridho wa fina man yu'adzabu yasau kalau diantara kita ada disiksa atau diperlakukan dengan siksa, dimasukkan neraka. Oleh karena itu sekali lagi ini merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mari kita pertahankan, kita hidupkan terus menerus sampai ila yaumil. Anak cucu diajak maulid Nabi, bu, bocah cilik sangat kecil, ayo diajak maulid Nabi, diajak baca maulid. Anak sekarang sibuk dengan HP, masya Allah. Ayo diajak maulid Nabi, diajak. Walaupun dia belum bisa baca, ayo diajak supaya senang dulu, supaya senang baca maulid Nabi. Insya Allah sampai tua bakal senang maulid. Anak cucu diajak semuanya, diajari baca Quran, diajari baca maulid Nabi, mendengarkan Quran, mendengarkan maulid Nabi, salawat. Insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah insya Allah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita sambung. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu bil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.